Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan babu ikrami dhaif, bab memuliakan tamu. Kedermawanan dan memuliakan tamu itu salah satu sifat yang memang dimiliki oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mereka dikenal sebagai bangsa yang sangat dermawan, bahkan dikenal dengan bangsa yang sangat memuliakan tamunya. Di antara hal yang sangat menonjol berkaitan dengan kedermawanan dan memuliakan tamu adalah keluarga besar suku Hashim, di mana merekalah yang mengurusi para tamu-tamu yang datang ke Makkah untuk beribadah di Makkah, untuk beribadah di Ka'bah. Mereka dikenal dengan siqayatul hujjaj, yaitu mereka yang menyediakan minuman untuk para jamaah haji. Jadi siapapun yang datang ke Makkah untuk haji atau untuk ibadah di Ka'bah, maka keluarga Bani Hashim menyediakan kebutuhan makanan mereka. Ini sudah turun-temurun ada pada jiwa mereka. Begitu pula siapapun yang datang, mereka akan siap untuk menjamunya. Ini yang dikenal dari bangsa Arab, bangsa yang dikenal dengan kedermawanannya, membantu mereka yang terzalimi. Sampai zaman jahiliyah dulu dikenal dengan nama perjanjian Al-Fudul, yaitu menolong siapapun yang terzalimi. Ini sebagai gambaran bahwa disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Bangsa yang tidak mengenal yang namanya pelit, dan bangsa yang sangat menghormati para tamunya, baik tamu itu mereka kenal ataupun mereka tamu ini tidak dia kenal. Ya. Makanya penduduk Yathrib atau Madinah itu dikenal dengan panggilan Al-Ansar. Mereka menjadi kaum yang siap menolong saudaranya yang datang ke Madinah walaupun mereka tidak mengenalinya. Allah memuji mereka di surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka penduduk Madinah yang sudah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin, mereka sangat mencintai siapapun yang datang ke kotanya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Di hati mereka sama sekali tidak ada kepentingan ketika sahabat muhajirin ini mendapatkan pemberian yang tidak mereka peroleh. Jadi inilah sahabat Ansar. Ketika muhajirin itu datang ke Madinah, kemudian terjadilah apa yang disebut dengan nama Al-Mu'akhah, yaitu Rasulullah SAW mempersaudarakan sahabat muhajirin dengan Ansar, dijadikan saudara. Di situ akan semakin terlihat kedermawanan mereka yang begitu besar. Mereka yang memiliki kebun akan ditawarkan kebunnya itu untuk kaum muhajirin.
Bahkan mereka yang memiliki istri lebih dari satu, istrinya ditawarkan kepada mereka. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah ajarkan saudara-saudara kalian dari penduduk Makkah ini bagaimana menjadi seorang petani kurma, petani buah-buahan. Mereka pedagang, ajarkan. Ketika kebun itu sudah menghasilkan, berilah jatah dari hasil panen itu untuk mereka. Sampai seperti itu kedermawanan mereka. Dan kisah-kisah yang banyak menunjukkan kedermawanan para sahabat secara keseluruhan. Apalagi hanya sekedar menjamu seorang tamu. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faquhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik di masa jahiliyahnya dulu. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faquhu. Jadi di antara kalian kalau di masa jahiliyahnya itu baik, maka ketika dia masuk Islam dia akan semakin baik. Ketika dia memahami syariat Islam ini dengan benar. Jadi itu bawaan mereka. Ketika di dalam Islam bahwa ternyata kedermawanan itu adalah suatu perkara yang sangat dimuliakan, disanjung. Menghormati tamu itu semua adalah bagian dari iman, bukti iman. Maka itu semakin baik mereka, semakin mulia dengan itu semuanya. Nah, inilah contoh apa yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sehingga sifat pelit, bakhil itu disebut oleh Rasulullah SAW bukan sifat orang yang beriman. La yastami'u bukhlun wa imanun fi qalbi al-abdi. Tidak akan berkumpul pelit dan iman di hati orang, di hati seorang hamba. Jadi nggak mungkin. Nah, inilah contohnya, figurnya para sahabat. Mereka yang memiliki kedermawanan yang luar biasa. Dan ternyata memang ini sudah turun-temurun dari zaman dahulu. Bukan bangsa Arab yang tinggal di Makkah saja, tapi itulah yang dimiliki, yang terjadi pada para nabi dan rasul terdahulu. Dari zaman yang dikisahkan oleh Allah, dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan seterusnya dari kisah para nabi dan rasul yang lainnya. Kaum mereka adalah kaum yang dikenal dengan kedermawanannya yang luar biasa. Sisi ini mereka luar biasa. Jamuan mereka dengan tamu luar biasa hebat. Kalau mungkin orang sekarang akan mengatakan, wow, apa iya? Nggak mungkin sosok tamu sampai dijamu kayak gitu. Itu zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu, jamuan-jamuan yang mereka lakukan dengan seperti itu hal yang wajar di tengah mereka, karena dianggap itulah bagian dari watak mereka, dermawan dan menjamu tamu luar biasa. Makanya dalil yang pertama di sini disajikan oleh Imam An-Nawawi adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di surat Az-Zariyat ayat 27, ayat 24 dan 27. Ayat 24 dan 27. Allah berfirman, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun
Allahu akbar. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim? Apakah cerita tentang tamu Ibrahim al-mukramin yang dimuliakan itu telah kalian dengar? Iddakhalu alaihi, hari itu tamu-tamu itu datang menemui Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqalu, tamu itu mengucapkan ketika menemui Nabi Ibrahim salama, yaitu mengucapkan apa? Salam. Qala, lalu Nabi Ibrahim pun menjawab salamun. Beliau pun menjawab dengan jawaban yang sama, salam. Qaumun munkarun, kalian adalah tamu yang saya tidak kenal. Lihat nih, qaumun munkarun maksudnya adalah kalian adalah tamu-tamu yang saya tidak kenal. Faragha ila ahli, lalu Nabi Ibrahim pun bersegera menemui keluarganya. Segera, langsung, nggak ada jeda. Faja'a bi'ijlin samin, lalu Nabi Ibrahim datang dengan membawa ijl. Apa ijl itu? Anak sapi. Ya, anak sapi. Samin, yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim, lalu Nabi Ibrahim mendekatkannya kepada mereka. Qal, Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak memakannya? Ini terjemahnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini cerita tentang kedatangan para malaikat kepada Nabi Ibrahim. Para malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia, yaitu sosok anak-anak muda. Jadi bentuk manusia, umurannya umuran anak muda. Dan mereka datang dengan postur tubuh yang sangat indah, dengan wajah-wajah yang sangat tampan sekali. Sangat tampan mereka. Datang menemui Nabi Ibrahim sebagai tamu. Makanya Nabi Ibrahim tidak kenal siapa ini orang-orang ini, tidak kenal. Tak kenal Nabi Ibrahim. Mereka datang mengucapkan salam, dan salamnya dijawab dengan jawaban salam yang serupa. Dipersilahkan masuk. Kemudian Nabi Ibrahim langsung menemui keluarganya. Langsung temui keluarga, suruh masuk, langsung temui keluarganya. Loh, tahu dari mana Ustaz kalau langsung? Enggak duduk-duduk dulu. Huruf fa yang ada di ayat itu. Idh dakhalu alaihi faqalu salaman, qala salamun qaumun munkarun, kalian kaum orang yang enggak saya kenal. Lalu apa? Faragha, di situ huruf fa. Faragha berarti jedahnya itu singkat. Ini yang tahu ya, yang belajar bahasa Arab, Mas. Yang belajar sastra Arab ngerti itu. Faragha, ada huruf fa di sini yang memberikan makna bahwa jedah waktunya itu cukup pendek antara mereka duduk, dipersilahkan masuk, salam, kemudian Nabi Ibrahim langsung pergi, itu jedahnya pendek. Sehingga kalau diterjemahkan langsung menemui keluarganya. Ngapain? Menyajikan makanan, hidangan yang paling enak yang dimiliki saat itu. Saat itu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah anak sapi. Maka anak sapi itu langsung dipotong,
kemudian dagingnya dibakar. Ya, dulu kan mana ada minyak tanah jemaah. Dagingnya dibakar. Setelah matang, langsung disajikan kepada tamu itu. Lama dong Ustadz. Ya kalau ente yang nyembelih. Kalau ente nyembelih satu sapi 2 hari lagi kelar. Ya, tapi kalau orang padang pasir Badui 5 menit nggak nyampe. Ya tidak. Seperti jagal kalau nyembelih satu sapi butuh berapa lama? Nah, kalau butuh lama, nyampe ke pasar dagingnya jam berapa jemaah? Coba aja pikirin. Memang satu yang disembelih kan gitu kan. Kemudian lu kan bakarnya lama Ustadz. Loh ingat ini anak sapi mas. Dagingnya itu masih warna putih. Dagingnya belum merah. Dagingnya masih warna putih. Jadi kalau dibakar dibolak-balik sebentar udah mateng empuk. Nggak percaya? Pulang sono beli sendiri. Jadi waktunya pendek mereka, sebentar. Nah, inilah indahnya bahasa ini. Bi'ijlin, bukan bibakarin, bukan sapi yang disembelih, tapi ijl, anak sapi yang dagingnya masih pucat, masih putih pucat gitu Pak. Jadi dibakarnya dibolak-balik sebentaran aja sudah matang empuk jemaah. Ya. Samin, gemuk, sehingga untuk mencari dagingnya nggak sulit, kan gitu kan? Nah, kemudian setelah matang, faqarrabahu ilaihim. Setelah matang, dagingnya itu didekatkan kepada si tamu. Jadi makanannya itu dideketin ke tamunya. Setelah dideketin, Nabi Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak memakannya? Sampai di sini ceritanya, karena yang mau diambil adalah pelajaran tentang apa? Menjamu tamu. Itu aja, bukan sisi malaikatnya mau ngapain dan sebagainya, bukan. Dari sisi menjamu tamu. Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini dengan mengatakan, Imam Ahmad dan sebagian para ulama mengatakan bahwa menyajikan hidangan untuk tamu itu hukumnya wajib. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan sebagian para ulama mengatakan bahwa menyajikan hidangan untuk tamu itu wajib hukumnya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, dan banyak sekali hadis-hadis yang telah disebutkan berkaitan dengan masalah jamuan terhadap tamu ini. Nah, di sini ada beberapa faedah. Pertama yang tadi itu, menyediakan jamuan untuk tamu. Ya. Tapi sebelumnya yang pertama itu adalah menjawab salam dengan jawaban yang sama atau lebih baik dari orang yang mengucapkan. Karena malaikat mengatakan salama, dijawab dengan salamun, sama jawabannya. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha au rudduha. Kalau ada orang ngucapin salam, jawab dengan jawaban yang lebih baik atau minimalnya sama. Contoh gini, ada orang ngucapin salam, assalamualaikum, jawablah dengan yang lebih baik, yaitu apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu tambahannya itu yang lebih baik. Atau minimal sama, yaitu waalaikumsalam minimalnya.
Jangan dijawab gini, orang Assalamualaikum, salam. Ini enggak bener ini Pak. Assalamualaikum. Lebih parah lagi. Udah dalam hati. Ya, tidak, bukan begitu etika dan adabnya. Kemudian yang kedua, anjuran untuk apa? Menyediakan hidangan untuk tamu. Yang ketiga, hidangan untuk tamu itu seyogyanya disajikan secepat mungkin. Ya, cepat sajikan Mas. Yang keempat, hidangkan kepada tamu makanan yang terbaik yang Anda miliki. Ya, makanan terbaik yang Anda miliki. Yang kelima, hidangan itu semua disajikan ketika tamu itu datang tanpa Anda bertanya apapun kepada sang tamu. Ini penyakit ini. Tanpa Anda bertanya. Sampai kata Imam Ibnu Katsir di sini, fa innahu jaa'a bi ta'amihi min haitsu la yash'uruna bi sur'ah. Nabi Ibrahim datang dengan membawa makanan tanpa dia sadari, dan itu makanan dibawa dengan sangat cepat sekali. Cepat dibawa. Ya, nomor 4 tadi. Kemudian apa? Walam yamtan alaihim awalan faqala na'tikum bi ta'am. Nabi Ibrahim tidak bertanya kepada mereka sebelum disajikan makanan itu dengan mengatakan, apakah kami boleh menyajikan makanan? Nggak nanya, maaf Mas, apa teh atau kopi Mas? Ini bakhil ini Mas. Ini bukan begini Al-Quran ngajarin kita Mas. Sajikan apa yang Anda sajikan sudah. Anda punya teh, sajikan teh sudah. Punya kopi, teh, sajikan kopi, teh sudah. Umumnya apa? Oh, umumnya teh. Sudah sajikan teh, enggak usah nanya. Mas, udah makan belum? Udah makan belum? La haula wala quwata illa billah. Ya lah bakhil Mas. Ya. Enggak usah nanya Mas. Sediain sudah langsung. Oh, ada tamu, sediain makanan. Oh, ini kalau kita ya, oh ini jam makan siang atau belum? Ya kan? Oh ini sudah jam 2, kemungkinan dia sudah makan. Sudah hidangkan kue-kue, apalah yang Anda punya. Oh dia sudah makan. Ini udah makan. Mas sudah makan ya? Iya udah ya. Enggak, saya mau kasih kue takut Anda sudah makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu kan orang Indonesia banget gitu kan? Iya tidak? Iya Mas. Ini Indonesia banget loh Mas. Mohon maaf loh, nanya dulu, mau nyajiin ini nanya, enggak usah. Sajikan apa yang Anda punya di rumah, sudah sajikan semuanya. Enggak usah nanya. Nabi Ibrahim enggak nanya. Tamunya datang, langsung beliau menemui keluarganya untuk menyediakan dengan cepat. Dikasih yang terbaik. Apa itu? Disembelihin sapi Mas. Kita dikasih air teh tok Mas. Pahit meneng Mas. Oh Allah, apa? Oh tehnya enggak enak manengi Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakhil banget, kasih teh yang bagus lah, yang tamu gitu loh. Ya, itu mungkin teh yang Anda minum, tapi kalau buat tamu kasih yang bagus lah. Lihatlah, ini jauh sekali ini Mas dari budaya kita sama sekali ini kan. Faragha ila ahlihi, cepat-cepat menemui keluarganya. Faja'a bi'ijlin tamin, tiba-tiba datang dengan anak onta. Kata Ibnu Katsir, gemuk maswi. Maswi itu apa? Anak onta yang sudah dibakar.
Kemudian pelajaran yang keenam, makanan itu didekatkan kepada tamu, Mas. Bukan makanannya jauh dari tamunya, enggak. Faqarrabahu ilaihim. Makanan itu didekatkan oleh Nabi Ibrahim ke mereka. Dideketin, Mas. Sehingga Anda tidak perlu lagi mengatakan, Pak silakan dimakan, Pak. Tidak perlu. Kenapa? Karena makanannya sudah di depan mata dia. Dideketin ke tamunya, bukan dideketin ke meja kamu, Mas. Ini kan enggak, dideketin ke dia. Yuk silakan. Yuk segen tamunya mau jauh kau ngambilnya. La haula wala quwata illa billah. Cobalah ini, Mas. Ini Quran ini. Faqarrabahu ilaihim, dideketin ke mereka. Kemudian yang ketujuh, kata Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim tidak menyuruh mereka dengan sebuah perintah yang tidak enak didengar oleh telinga. Nabi Ibrahim tidak menyuruh tamu untuk makan dengan kata-kata yang nggak enak didengar oleh telinga. Mas silakan makan. Yuk makan. Enggak ngomong begitu, Mas. Nabi Ibrahim menyuruh apa? Ala ta'kulun. Kenapa kalian tidak mau memakannya? Artinya apa? Harus kamu makan. Tapi nggak menggunakan bahasa harus, tapi dengan bahasa yang lebih apa? Halus. Ala ta'kulun. Kenapa kalian nggak mau makan? Kenapa kok nggak mau dimakan, Mas? Nggak suka gitu ya? Enggak lah. Kenapa nggak mau dimakan? Jadi ini semua adalah adab-adab dalam menyajikan makanan. Sampai saat ini, sampai cerita ini berhenti di sini, Nabi Ibrahim tidak tahu siapa tamunya ini. Makanan disajikan dengan sampai 7 poin adab tadi, Nabi Ibrahim masih tidak tahu siapa ini orang ganteng-ganteng, muda-muda, keren-keren ini, belum tahu. Baru ceritanya bersambunglah. Seterusnya ini bukan tema kita. Jadi itulah 7 poin tadi itu. Dari kisah siapa? Nabi Ibrahim dengan tamunya. Cobalah, inilah kedermawanan. Memang sudah dari zaman dulu. Coba di buku sejarah itu tidak disebut dengan istilah zaman batu gitu loh. Ganti zaman batu itu jangan pakai istilah zaman batu gitu loh. Kenapa sejarah-sejarah zaman dulu itu umat-umat zaman dulu disebut dengan zaman batu gitu. Padahal itu kan zaman di mana para nabi dan rasul diutus di tengah-tengah mereka. Kok disebut zaman batu yang seolah-olah mereka adalah makhluk-makhluk yang nggak ada harganya, nggak ada kemuliaannya. Padahal memang di tengah mereka ada yang mulia, ada yang dibinasakan dan diadabkan gitu ya. Oke, dalil yang kedua berkaitan dengan masalah ini, yaitu surat Hud ayat 78. Allah berfirman, wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Kaumnya datang menemuinya. Siapanya di sini? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Mereka yuhra'una ilai, mereka datang berbondong-bondong, buru-buru, bersegera datang menemui Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at.
Kaumnya ini sebelumnya punya sebuah kebiasaan, yaitu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan buruk, yaitu LGBT. Ini laki dengan laki, cewek dengan cewek. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, laki-laki yang datang, kebetulan yang datang ini laki-laki ini kaumnya. Qala ya qaumi haula'i banati hunna athaharu lakum. Wahai kaum, saya punya putri-putri, maka putri-putri ini lebih mulia buat kalian. Kalau kalian mau, saya nikahkan kalian dengan dia. Fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, jangan membuat saya malu dengan pada tamu-tamu saya ini, katanya gitu. Alaisa minkum rajulun rasyid, tidakkah di antara kalian ada orang, salah seorang di antara kalian yang punya akal sehat? Ini terjemahnya. Jadi kisahnya, akhirnya Nabi Ibrahim itu tahu jamaah, kalau laki-laki yang muda-muda ganteng-ganteng ini adalah para malaikat. Tahu. Lalu para malaikat itu mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka diutus oleh Allah dengan membawa dua kabar baik. Yang pertama, istri beliau akan melahirkan, akan hamil, yaitu bayi Ishak. Ini ibunya Ishak, ini ceritanya. Kalau ibunya Ismail sudah di sono, Mekah. Kabar yang kedua, bahwa mereka diutus oleh Allah ke kota Sodom. Ngasih tahu ke Nabi Ibrahim. Loh, kenapa? Ya, karena Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Lut itu adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bertiga saudaranya. Kalau nggak salah ayahnya Nabi Lut itu namanya Hadan, kalau nggak salah Hadan atau Hadan atau apa antara itulah. Makanya memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah mengutus mereka untuk pergi ke kaumnya Nabi Lut. Ngapain? Allah menyuruh mereka untuk menghancurkan kaum itu. Siapa yang datang ini? Jibril, Israfil, dan yang lainnya. 3 atau berapa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir gitu ya. Nah, setelah mereka datang, selesai dari tempatnya Nabi Ibrahim, ya, mereka pergi ke negeri Sodom. Namanya negeri Sodom namanya jemaah. Pergilah ke negeri Sodom. Maka datang dengan penampilan sebagai sosok siapa? Yang sama. Anak-anak muda, ganteng-ganteng, keren-keren. Nah, kaum itu adalah kaum yang suka laki dengan laki. Nah, kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam tahu kalau Lut punya tamu keren-keren, ganteng-ganteng. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya Nabi Lut. Mau ngapain? Ya, mau melakukan perbuatan yang enggak manusia. Gitu kan? Bukan manusia. Nah, itulah kisahnya. Kaumnya datang menemui Nabi Lut dengan berbondong-bondong, buru-buru. Dulu mereka melakukan perbuatan yang sejenis. Lalu Nabi Lut mengatakan, ini putriku. Kalau kalian mau, saya akan nikahkan kalian dengan putri-putriku ini. Pertanyaan para ulama, apa iya Nabi Lut menawarkan putrinya kepada orang yang berperilaku bejat? Iya tidak? Jawaban para ulama mengatakan tidak. Nabi Lut tahu, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Lot, kamu kan tahu kami tidak selera dengan perempuan. Kami tidak selera dengan perempuan.
Nabi Lot tahu kalau mereka tidak selera, nggak seneng sama perempuan, nggak selera. Makanya ditawari. Maksudnya apa? Jadi penawarannya ini apa? Yang penawaran sesuatu yang nggak mungkin mereka lakukan, gitu loh. Ini pembelaan para ulama terhadap tuduhan, gitu loh. Nah, yang menjadi dalil di sini adalah apa? La tukhzuni fi dhaifi. Kalian jangan bikin malu saya dengan tamu saya. Nah, yang jadi bahasan pada kita di sini apa? Tetap para nabi dan rasul itu adalah sosok yang sangat dermawan. Mereka senantiasa menerima tamunya dan menjamu tamunya seperti yang kita jelaskan di atas. Walaupun saat itu pula Nabi Lot tidak tahu siapa anak-anak muda ini. Nabi Lot tak tahu. Taunya kapan? Setelah masuk, mereka hendak menyerang, lalu mereka mengatakan, jangan takut wahai Lot, kami diutus oleh Allah. Nah, ceritanya panjang lah. Oke, jadi kesimpulannya apa dari kisah-kisah ini? Jadi menjamu tamu ini adalah akhlak dan perbuatan para nabi dan rasul. Ini sifat mulia para nabi dan rasul. Bagaimana caranya mereka menjamu tamunya? Nah, dengan cara-cara yang sudah kita jelaskan tadi itu. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita bagaimana menjamu tamu. Faham sampai sini? Sekarang bagaimana dengan kebiasaan kita selama ini jemaah? Bakhilnya itu kepanjangan, Pak. Bakhil. Saya ingat dulu masih tinggal di Pondok Kelapa sini, komplek belakang kelurahan yang di sebelah sana dekat Darul Ma'arif itu. Mau Ramadan apa mau Ramadan itu lupa saya. Saya dapat kurma banyak sekali gitu loh. Dan kurmanya kurma super. Ini kurma super ini, Mas. Ya, kurma yang paling favorit, istilahnya number one bagi orang Arab. Kurma enak ini, Mas. Saya lihat ini kurma luar biasa nih, enak nih. Tapi terlalu banyak di rumah saya. Akhirnya sore-sore di daerah belakang Darul Ma'arif situ, anak-anak saya masih kecil-kecil dulu saya panggil, ayo yuk bagi-bagi kurma ke tetangga, tak bungkusin rame-rame, mana anak. Jalan mereka keliling rumah-rumah bagi-bagi. Pulangnya, Bi kirim salam terima kasih banyak, kan bukan saya yang beli, saya dikasih juga gitu kan, saya bagi gitu loh. Bukan saya nggak beli apa-apa gitu loh. Bi terima kasih katanya. Oh ya, ibu ini, ibu itu, ibu ini bilang kurma bagus-bagus kok dibagi-bagi, buat apa? La haula wala quwwata illa billah. Gimana, Pak? Ini nyata loh ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makanya kalau umum di tempat kita itu bertamu, sediain air putih sedikit kecil, silakan Pak, silakan. Cuman air putih, cukup segitu. Itu duduk setengah jam, 1 jam air putih. Kalau muncul pun pisang goreng sepotong, 2 potong tuh. Lo mohon maaf lo, sering lo saya begitu. Haula wala quwata. Ini bukan adab Islam, Pak. Padahal ini orang kaya loh. Nah, hadis yang pertama disajikan di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, ini yang berkaitan.
Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung silaturahim, ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah tutur kata yang baik atau diam saja. Berarti menyambut tamu, menyediakan hidangan tamu, itu menunjukkan bahwa dia siapa? Mukmin, orang beriman. Orang beriman, Pak. Pernah suatu hari, Pak, orang Arab sampai sekarang, Pak, terkenal dengan kedermawanannya, Pak. Waktu itu Ramadan, umroh saya. Akhirnya ketemu satu ibu-ibu pengajian. Oh, Ustadz umrah, Ustadz. Iya, Bu, alhamdulillah. Oh, anak ketemu juga Ustadz sama Ustadz Maududi. Beliau di hotel sini. Ya. Ustadz, kalau boleh berkenan, saya mengundang Ustadz sama Ustadz Maududi besok buka puasa. Bukan buka puasa, makan malam. Ramadan makan malam. Kalau orang Arab kan buka puasanya kan ringan, Pak. Ya. Makan malam di rumah keluarga. Oh iya, Pak, insya Allah. Kami jemput Ustaz di hotel. Oke. Diundang ya, iya. Dijemputlah saya sama beliau. Satu mobil. Di tengah jalan kita sudah tahu adat mereka. Ana bilang sama Ustaz Maududi, Ustaz, hati ana nggak enak. Sama, hati ana juga kagak enak ini, katanya. Udahlah, masuk ke dalam rumahnya. Begitu mereka, ketika kita datang, ahlan marhaba, disambut sebentar, habis itu kita duduk sendiri, sepi rumahnya. Tak lama kemudian muncul semua satu keluarga, anaknya, bapaknya, apa semua nyambut kita duduk. Nggak lama kita dipersilakan, silakan, fadal makan malam. Ustaz, gak enak nih Ustaz, beneran ini, bener, aduh, ponyok kita bahasa Indonesia, dia kan kakak ngerti kan. Habis kita, habis katanya. Udah masuk ke ruang makannya, beneran, Pak. Nampannya itu segede meja ini, Pak. Gede, Pak, nampannya. Isinya apa? Kambing nongkrong utuh, Pak, seekor, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz Maududi pertama yang teriak. Gimana makannya ini? Kagak tahu, ada bilang. La haula wala quwwata illa billah. Seekor, Pak, kambing nongkrong begini, Pak, pisaunya segede gini, Pak. Allahu Akbar. Posisi duduk kita ya meja, posisi duduk kita. Mereka di mana? Mereka posisi duduknya jauh. Anak-anaknya berapa orang itu udah jauh semua duduknya, menjauh mereka. Lihat, ini memang kebiasaan. Mungkin kalau ditanya dalil bukan gak tahu kali. Tapi itulah apa stylenya dia ya. Udah, mereka diam. Namanya ngomong, dibuka semua, seekor, Pak, pisaunya segede begini. Ini gimana makannya? Habis deh kita deh. Pegang pala terus kita. Itulah kira-kira, Pak. Memberikan gambaran saja. Ya. Jadi kita bukan disuruh untuk berlebih-lebihan, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah, makanya Ibnu Katsir mengatakan apa? Memberikan apa yang terbaik yang dia miliki di rumahnya. Ya. Makanya ini beriman namanya. Inilah orang iman. Ini orang beriman. Wallahu alam. Kita dengarkan azan dulu. Ya, hadis yang kedua dan yang terakhir dari Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya dan jaizahnya. Mereka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan jaizah? Rasulullah SAW menjawab,
yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafatu thalathatu ayyam fama kana wara'a dzalika fahuwa sadaqa alaihi. Jaizah adalah memuliakan tamu itu sehari semalam, dan bertamu itu maksimal 3 hari. Lebih dari itu maka itu adalah sedekah buat Anda. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat Muslim, wala yahillu li muslimin an yuqima inda akhihi hatta yu'thimahu. Tidak halal bagi seorang muslim an yuqima inda akhihi, seseorang bertamu di rumah temannya, hatta yu'thimahu, sampai benar-benar dia yu'thim. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud yu'thim ya Rasulullah? Yuqimu indahu wala syai'a lahu yukrihi bih. Dia menetap di rumahnya sampai benar-benar di rumahnya enggak punya apa-apaan lagi. Allahu Akbar. Dia habis rumahnya, di rumahnya jemaah. Udah habis sudah. Jadi artinya apa? Itu tadi dhiyafah, menyajikan apa yang Anda punya, sajiin. Sajikan sampai benar-benar memang sudah nggak punya lagi. Ada sebuah cerita lucu jemaah. Ada satu orang bertamu ke rumah seorang ustadz, duduk disambut sama ustadz ini, kemudian beliau langsung pergi rahimahullahu ta'ala, meninggal. Disajikan makanan. Lalu si ustadz ini bilang, tafadhalu, bahasa Indonesia silahkan. Nah, kan sopan gitu kan, dideketin. Oh iya ustadz, makan sama dia. Makan. Si tamu sudah mulai makan ini, si ustadz masuk lagi ke rumahnya lagi, ngeluarin makanan yang lain lagi. Bingung nih. Si ustadz bilang, silahkan makan. Makan lagi dia. Nggak lama masuk lagi ustadznya, ngeluarin lagi makanan yang lainnya. Silakan, rupanya ini tamu dan nek nih jamaah. Ustadznya keluar, bawa makanan lagi, masuk makanan lagi, ustadznya menemui tamunya kabur jamaah. Mana tuh anak, kata dia. Hilang tamu. Kenapa? Nggak kuat perutnya dia sudah. Jadi ini sebuah cerita lucu aja. Jadi intinya apa? Itulah dhiyafah. Ya. Tentu tidak berlebih-lebihan. Ya, tanpa berlebih-lebihan menyajikan apa yang dia punyai. Ya. Saya ingat dulu masih di pesantren dulu. Waktu itu kita lagi bangun masjid di gunung jemaah. Jadi cukup sulit area ke atas gunung itu karena jalanannya itu batu-batu gede-gede. Gitu, batu-batu gede. Jadi ke sana naik motor kita paling enak gitu. Jadi pernah suatu hari saya nengok proyek bangunan masjid itu. Waktu itu saya lagi pimpinan di pesantren Tengaran Al Irsyad. Saya naik mau ngontrol bangunan. Nyampe di atas naik motor, itu zuhur memang sudah zuhur. Habis zuhur saya ke sana. Ngelihat bangunan apa? Ini orang desa ya. Ngelihat saya datang, rame mereka. Oh Pak Ustadz datang, Pak Ustadz. Biasalah ya. Udah selesai saya ngontrol bangunan, saya permisi sama mereka. Pak Ibu saya permisi, saya mau pulang. Oh Pak jangan dulu Pak. Sini mampir dulu di sini. Oh ya sudah. Di situ sudah disediain teh, makanan ya khas orang kampung lah kan. Cangkirnya juga cangkir orang zaman dulu itu loh. Orang Jawa bilang canting nih loh Pak. Tahu canting nggak tahu ente anak udah canting zaman dulu itu kan dia disediain khas gitu kan. Udah banyak kue udah ready di meja. Saya makan. Selesai saya mau pulang. Pak Ustadz permisi Bu, terima kasih banyak sajiannya, saya mau pulang. Oh nggak bisa Pak Ustadz, tunggu sebentar. Nggak bisa pulang Pak Ustadz. Belum selesai. Ternyata apa jamaah?
ternak mereka yang di belakang, mereka kan ternak ayam dan sebagainya kan, ayamnya disembelih. Ya Allah jamaah, lihatlah orang kampung jamaah. Jadi makanya saya disuruh nunggu karena dia baru nyembelih ayam. Ayamnya disembelih, digoreng, terus yang ini masak nasi, yang ini bikin sambel, yang ini bikin sayuran apa. Padahal saya cuma sendiri, ditemani oleh 2 ustadz, apa cukup. Disajikan makan rame-rame. Itulah orang mereka jamaah. Padahal mereka keuangan nggak punya uang, cuman punya apa? Ayam di belakang kebun. Digoreng pakai sambal, ada lalapan sedikit sudah. Udah saya makan sama mereka rame, udah selesai. Jadi saya permisi pulang. Oh tunggu sebentar, ada lagi jemaah. Ternyata hari itu mereka baru panen cabai dan belum sempat dijual karena baru. Saya dikasih cabai sekresek. Saya tolak kan, sekresek loh jemaah. Bu jangan, ibu jual aja. Diomelin saya sama mereka, marah mereka. Ustadz jangan Ustadz, marah mereka Ustadz nanti. Ya udah saya terima cabai sekresek. La haula wala quwata illa billah. Kita ya, lihatlah jemaah. Inilah orang apa? Dan itu enggak sekali ini enggak, sering. Coba. Inilah jiwa orang apa? Orang desa. Berarti apa? Itulah fitrah mereka jemaah. Itu fitrahnya sudah. Mereka terlahir dengan itu. Desa yang lain jemaah. Ini saya bukan dicerita desa itu, desa sebelah. Saya duduk, waktu itu kepala saya pusing, cenut kepala saya. Saya ngontrol bangunan gak begitu maksimal. Saya duduk aja diem. Orang kampung itu tahu jemaah, yang tua-tua loh ya. Ibu-ibu tua itu datang nyembuhin pakai bahasa Jawa halus. Saya ngerti, paham saya, cuman jawab bisa runyam kalau saya jawab. Bahasa Surabaya nanti. Dia ngelihat, Pak Ustadz sakit kepala. Pak Ustadz nggak enak badan. Iya. Itu sibuk itu orang kampung langsung. Ada yang bikin ini, nyiapin saya ini. Fitrahnya orang desa. Tapi giliran kita sudah dikontaminasi dengan fitnah dunia dan materi, itu sudah hilang ini semua nilai-nilai Islam jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Mas. Setiap hari ada tamu datang ke rumah Anda. Ya nggak apa-apa, orangnya kan berbeda-beda. Ya sediain Mas semampu Anda. Ya faham. Mohon maaf, saya potong biar gak kelamaan. Jadi tamu setiap hari di rumah ada beberapa kemungkinan. Pertama, tamunya adalah orangnya berbeda-beda. Maka itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Anda. Jamu mereka semampu Anda. Yang kedua, tamunya itu saja. Ya berarti bukan tamu Mas, dia pekerja tukang yang kerja di rumahmu. Atau pembantu rumah tangga yang memang kerja di rumah Anda. Ya bukan tamu dong. Berarti apa? Anda juga sama. Anda punya kewajiban untuk menjamu dia. Apa yang Anda berikan? Ya apa yang Anda makan. Ya. Oh Anda makan siang hari ini pakai menu ini. Berikan itu ke tukang yang bekerja di rumah Anda. Biarkan pembantu yang kerja di rumah Anda memakan seperti yang Anda makan. Kan fenomena kan tidak. Pembantunya diambilin
nasinya dijatah, lauknya ditentuin sama majikan, yang dikasih lauk kelas 3. Kan gitu kan, mohon maaf nih ya, ini nyata loh ini, dikasih itu, Mbak itu makanan kamu nanti saya siapin di situ ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas, kasih dia makan yang apa Anda makan, Mas. Dosa Anda. Ya memang kadang, mohon maaf ibu-ibu ya, kadang yang selalu berperan aktif di sini ibu-ibu. Apa itu jealous? Satu, dia akan jealous. Jealous apa? Nggak tahu, nggak jelas. Kan ibu-ibu begitu, jealous sesuatu yang kakak jelas. Yang kedua, analisa yang nggak jelas. Ini nanti dibiarin makan semaunya, ini jadi kurang ajar dia nanti. Lama kelamaan melunjak nanti dia. Ini analisa yang nggak jelas ini. Ini namanya jealous. Ya, kita dididik bukan untuk itu. Ya, kita dididik nggak begini, Mas. Pembantu di rumah suruh makan apa yang kita makan. Anda punya driver, ajak makan di tempat yang Anda makan. Ya. Anda makan sama satu keluarga, Anda punya driver, Mas ini duit kamu makan di warung. Loh, kurang ajarnya Mas. Suruh masuk di restoran. Walaupun dia duduknya jauh, Mas kamu pilih tempat duduk terserah sana, pilih menu terserah. Saya mau makan sama keluarga saya, kamu di sebelah sana aja. Nggak apa-apa, karena Anda mau privasi sama keluarga. Biar dia duduk sendiri, milih menu sendiri, bebas. Ini majikan yang istimewa. Kamu makan di restoran all you can eat, makanan enak. Drivermu duduk di mobil nungguin. Wih, ini nggak tahu ini orang beriman apa kakak beriman ini orang. Enggak Ustadz, saya kasih duit makan di warteg belakang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah Mas, makanya berapa banyak sopir-sopir ERT yang dendam sama majikannya, ya kan? Harusnya mereka itu bangga punya majikan kayak Anda. Anda servis, makan sama seperti Anda. Ya. Ini jiwa itu yang harus muncul gitu loh. Baik yang laki, ibu-ibu, jangan dipengaruhi oleh bisikan setan, jealous yang nggak jelas. Jangan-jangan kamu suka ya sama pembantu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Opo iki mbak? Ngomong opo kowe mbak? Masa nyuruh pembantu makan apa yang kita makan terus artinya suka sama pembantu? Loh, kalau mau kawin dari kemarin saya kawin. Aneh-aneh aja nih Mbak Yu ini. Ya. Ini nanti kalau kamu kasih makanan enak besok meluncak lo, ngelawan lo. Teori dari mana? Kedermawanan melahirkan kenistaan, nggak ada. Pelit yang melahirkan kenistaan. Pelit yang melahirkan kenistaan, iya, tapi dermawan melahirkan kemuliaan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Banyak banget pertanyaanmu Mas. Cukup ya, jangan banyak-banyak Mas. Semua kamu curhatin ke saya kan. Itu masalah kamu sama istrimu, jangan dikasih tahu ke kita Mas. Iya kan. Jadi makanan tinggal 2. Ya itulah namanya ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Para sahabat Ansar dipuji oleh Allah. Apa itu? Mereka lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Anda mau buka puasa umpamanya, mau sahur, Anda lihat nasi sedikit, Anda mikir nanti anak sekolah, oh ini nanti mbak makanan, ya sudahlah saya sahur yang ada aja nggak ini, kesian dia. Inilah orang tua yang hebat.
Nanti anak biarin lah, saya mau sahur kok. Dua blek pol ini mas orang tuanya mas. Ya kan? Atau Anda, oh ini pembantu belum makan, dia kesian kerja dari pagi sampai malam nggak ada makanan nanti. Sudahlah kasih buat dia aja, nanti kita gampang lah, kita nunggu masak aja lagi. Ada ini yang keren. Nanti istrimu cemburu, kamu suka ya sama dia? Wangel ini perempuan kayak begini nih. Wah mbak, salah lagi Ustadz, salah memang, mau diapain? Silakan mas. Waalaikumsalam. Apakah memuliakan tamu seperti ini berkaitan dengan tamu yang safar gitu? Dari mana penyebutan sifat itu bahwa memuliakan tamu hanya berkaitan dengan yang safar saja? Bagaimana dengan kisah ayat la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, di mana Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar bertamu dengan salah seorang sahabat Ansor, lalu disajikan kurma dengan beraneka macam jenis, kemudian disajikan susu kambing, kemudian disembelihkan kambingnya yang masih kecil, kemudian dibakar, disajikan di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semua dikasih. Apa Rasulullah SAW musafir saat itu? Tidak, dan banyak kisah-kisah yang menunjukkan seperti itu. Ya, jadi pensifatan khusus yang safar dari mana? Mungkin dia karena dia pelit aja kali jamaah. Ada lagi? Oh, jadi banyak. Silakan mas. Ya Anda. Nah. Ya. Silaturrahim itu disebut rahim, itu rahim. Silah itu nyambung, berarti menyambung orang-orang yang berasal dari satu perut, termasuk ibumu, bapakmu, kakakmu, adikmu, tante. Nah itu silaturrahim. Kalau dengan teman teman itu namanya ziarah secara syariat. Tapi tidak apa-apa Anda menggunakan istilah bahasa Indonesia karena itu sudah menjadi istilah bahasa Indonesia, tidak ada apa-apa. Oke, yang lainnya tadi silakan. Kalau Anda tahu tamunya itu berpuasa, ya Anda sajikan, tidak apa-apa. Karena puasa itu kan sunnah. Kalau dia memilih untuk tetap berpuasa, haknya dia. Sajikan. Ya, rezekimu mas. Biasanya kan istrimu nggak nyediain itu, ada tamu itu disediain macam-macam, seneng Anda mas. Iya, ambil tupperware bawa buat ke kantor mas. Silakan Pak. Kedermawanan itu dimanfaatkan oleh orang. Apakah Anda tahu bahwa yang datang kepada Anda itu penipu? Anda tahu yang datang ke Anda ini penipu, ini pura-pura doang, ini mau tahu Anda? Ya kalau nggak tahu terus kenapa Anda munculkan? Bakhil lagi kamu. Bakhil Anda. Ya, suudzon sama orang. Ya, kok suudzon banget ya? Kecuali ada indikasi-indikasi tertentu, umpama RW menyebarkan peringatan, RT menyebarkan peringatan, hati-hati ada indikasi begini, ya kan? Hati-hati banyak orang yang mengatasnamakan pegawai PLN, pegawai PAM, padahal dia bukan. Maka tolong tanya identitas dan sebagainya. Nah, oke, Anda tanya karena memang instruksi dari RW RT untuk keamanan bersama. Ya kan? Tapi ini zaman sahabat, Pak. Orang akan bertamu kepada orang yang tidak dikenal. Tapi zaman sekarang tidak ada orang bertamu ke rumah orang asal mampir, tidak ada, Mas. Tidak ada, Mas. Ya kan? Nggak ada, Mas. Kalau enggak, warung sepi, Mas. Setiap orang lapar tak masuk ke rumahnya bapak ini. Kan kagak ada. Kayak cerita anak-anak yang zaman dablek-dablek dulu, Mas.
Jalan ada kondangan, bro ada kondangan bro, masuk yuk. Kan tidak ada sudah zaman sekarang mas. Ya, yang bertamu ke kita ya orang pasti yang sudah kita kenal, atau dia kenal kita ada kepentingan dan sebagainya. Pasti nggak mungkin orang tiba-tiba mau bertamu ngetok cuman mau makan di rumah anda, sepi warung mas. Ya, kita berbicara realistis yang ada di kondisi kawan sekarang. Wah, sekarang nggak mungkin itu terjadi. Ya ndak ada mas, ndak ada. Anda aja deh kalau keluar kota, mau anda mampir ke rumah sembarang orang, seperti yang terjadi di kisah zaman sahabat, zaman ulama salaf dulu, ndak ada. Atau rumah mereka dibuka lebar-lebar kayak Abdullah bin Umar. Waktu makan dibuka lebar-lebar rumahnya. Ada orang lewat dipanggil, ya fulan, temani saya makan. Ada zaman sekarang mas? Gak ada pak. Gak ada pak. Buka rumah makan gratis aja difitnah kok. Iya kan? Kayak saya, kita di Bina Lindung buka rumah makan gratis, fitnahnya seabrek. Sampai spanduknya ditaruh persis di depan rumah makan, tapi setiap hari makan orang yang fitnah mas. Ayo pak, ini ustadz yang fitnah. Siapa? Bapak ini ustadz, setiap hari makan di tempat kita. Pegel kita ustadz, biarin aja mas. Ya, jangan ikut-ikutan menggonggong kamu, biarin aja. Ya, inilah manusia. Benci-benci tapi dimakan juga mas. Terus pandu gede, hati-hati, ini wow, wahabi, ini wahabi. Setiap hari datang ke rumah makan. Iya mas. Apa yang dia mau sebetulnya? Gak tahu. Sudahlah, sing waras diamin aja mas. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.